Mata kita tidak pernah libur, tapi justru itu yang paling sering diabaikan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu baru nih. Salah satu dokter spesialis mata di RSU Mitra Paramedika. Perkenalkan, Dokter Anak Agung Ayu Putri Krisnawati, spesialis mata. Tepuk tangan dulu dong. Halo semuanya. Halo dok, gimana dok kabarnya? Sehat? Sehat syukurlah. Alhamdulillah. Nah, seperti dokter-dokter spesialis yang lain kalau di podcast ini dok, saya selalu tanya biasanya kenapa memilih spesialis mata? Mata. Itu dulu. Ya, kalau misalnya ya sama seperti kebanyakan jawaban yang lain, mata adalah jendela dunia. Oke. Jadi memang benar mata itu yang paling sering kita pakai sebenarnya. Dia tidak pernah lelah. Karena sebenarnya terpakai 24 jam 7 gitu kan, tapi selalu diabaikan kesehatannya gitu, karena ya itu jadinya banyak orang yang ya itu dia memakai terus menerus tapi tidak pernah untuk mau untuk periksa gitu ya. Karena kan itu jadi nanti ada keluhan entah gampang lelah atau cepet capek dan sebagainya. Tapi istirahatnya mata itu pas tidur tuh udah istirahat dia sebenarnya. Pas tidur kalau dia tidurnya lelap. Kalau jadi nanti mungkin ke dokter, mungkin nanti lebih tepat dokter Sarah yang jelasin ya tentang pola tidur gitu. Jadi kalau misalnya dia emang tidurnya yang deep sleep gitu, itu baru dia yang emang mata benar-benar relax. Sebenarnya kita hanya untuk memeramkan mata saja itu sudah termasuk istirahat lah untuk mata kita sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang yang mau benar-benar relax, yaitu pada saat kita deep sleep itu. Apakah perlu ada olahraga mata, misalnya lihat dekat, lihat jauh lagi, lihat dekat lagi? Iya, Perlu nggak itu? ada. Makanya kan kita selalu kampanye itu adalah 20-20-20 gitu ya. Jadi setiap 20 menit melihat sesuatu yang dekat, apapun itu, baik itu laptop, mau itu komputer, mau itu membaca, apapun itu yang jaraknya dekat sampai intermediate, istirahatlah 20 detik saja untuk melihat sesuatu yang jauh. Jauh ke sepanjang 20 feet atau 6 meter. Gitu. Jadi jadi jauh banget. Misalnya nih Mas Andre duduk di sini gitu kan, ngobrol sama gini, terus nanti istirahat lihat jauh aja ke depan gitu. Pokoknya jauh, entah nanti atau enggak ngobrol sama temennya yang di sana, yang di ujung sana. Ya baiknya sih melihat yang hijau-hijau, baiknya. Jadi makanya kan mungkin sekarang kan pada Gen Z atau yang milenial kan punya ruangan kerja yang bisanya langsung ke taman atau langsung ke ya pokoknya yang melihat yang hijau-hijau dan yang berwarna gitu kan, atau enggak kena sinar matahari langsung. Jadi biar lebih rileks lah gitu matanya. Cuma 20 detik aja mengalihkan pandangan ke yang sesuatu yang jauh. Jangan ngalihin pandangannya ke HP, sama aja bohong. Tapi di HP lihat yang hijau Tapi di HP juga. ya hijau ya kan lihatnya HP gitu kan. Jangan yang hijaunya lihatnya ke HP gitu. Ya sama aja bohong nanti. Jadi yang penting lihat jauhnya gitu. Jadi bener istirahat, jadi lihat yang dekat, lihat yang jauh, lihat yang dekat, yang jauh. Oh, itu salah satu istirahatnya juga Istirahatnya sebenarnya. juga untuk merilekskan, karena kan ya melihat dekat tuh kan butuh effort lah dari mata kita yang lebih daripada melihat jauh gitu. Nah, untuk temanya sebenarnya ini dok, podcast ini kita bahas nanti ada beberapa penyakit. Yang pertama katarak, Ya, kemudian glaukoma, kemudian retinopati, ya, diabetik ya. Itu adalah memang benar pemilihan temanya karena itu adalah penyakit yang paling banyak. Oh, paling Penyakit banyak yang diderita oleh, sebenarnya yang satu lagi itu adalah kelainan refraksi. Jadi minus plus silinder itu yang paling banyak, yang kedua katarak. Terus glaukoma, terus baru yang retinopati diabetika. Gitu. Oke, yang pertama kita bahas katarak dulu nih dok. Ya. Katarak itu proses terjadinya bagaimana sih sebenarnya? Ya, jadi katarak itu dia kalau normalnya ya, jadi setiap orang itu pasti akan mengalami katarak. Kenapa? Karena katarak itu terjadi seiring dengan proses penuaan dari manusia tersebut. Jadi kalau normalnya memang usia di atas 50 tahun itu pasti sudah terjadi katarak. Pasti? Iya, tapi kataraknya ada grade-nya, ada derajatnya gitu, tergantung dari bagaimana pola makan, paparan sinar matahari, terus ya aktivitas sehari-harinya, ya misalnya ada penyakit yang lain nggak, misalnya ada gula kah, ada darah tinggi kah,
konsumsi obat-obatan kah, itu nanti tergantung ada grade-nya gitu. Dan biasanya sih usia 50 tahun itu biasanya sudah mulai muncul lah gitu katarak. Tapi ada yang itu biasanya ada yang katarak tipis, ada yang katarak tebel gitu. Dan mulai umur 50 tahun tuh sudah mulai biasanya. Dari untuk tipis muncul. ke tebal tadi kan? Tipis Iya, ke tebal dari itu tebes ke tebel itu dari derajat ke keruhan. Jadi katarak itu adalah kekeruhan pada lensa mata kita. jadi kayak ada gitu. kabut gitu. Kayak ada jadi yang awalnya kayak jelas, jernih gitu ya. Terus nanti kayak ada kabut tipis gitu nanti yang menyelimuti pandangannya gitu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya katarak yang masih tipis itu bisa dengan kacamata, bisa. Oh, bisa kacamata. Bisa, tapi katarak yang tipis gitu. Jadi makanya kadang-kadang masih keluhannya biasanya kabur. Iya. Ya, kabur ya itu tergantung derajat kataraknya. Kalau misalnya tipis mungkin masih bisa dengan kacamata. Jadi mirip-mirip sama orang minus. Jadi kaburnya itu gitu. Nah, makanya tapi kalau misalnya orang muda kan berarti dia mungkin kaburnya karena minus. Oh, iya, Tapi iya. kalau misalnya udah usia lebih lanjut 50 tahun ke atas, mungkin kaburnya karena apa nih? Bisa juga ada DDX-nya kayak katarak itu. Tapi dia kelihatan ya di Gitu. sini agak putih-putih gitu ya di Tidak hitamnya? selalu. Tidak selalu. ya? Tidak selalu. Kalau kataraknya sudah tebal sekali baru dia bisa kelihatan putih di tengahnya. Gitu. Mungkin yang kalau misalnya seiring dengan masnya atau sahabat mitra yang sering lihat di Google gitu ya, itu udah yang lanjut biasa di mana dia sampai putih. Iya, putih tengahnya, itu ada lingkaran putih. Iya, gitu lingkaran kan. putih di tengah titik itu, itu udah tebel berarti, udah lanjut. Jadi dari tipis sampai tebal itu biasanya berapa lama tuh? Lumayan jauh Ya, jaraknya? tiap orang beda-beda. Yaitu tadi tergantung bagaimana pola makan dan bagaimana paparan sinar matahari dan pekerjaan dari orang tersebut gitu. Kalau misalnya ternyata memang makanannya sehat, bergizi, makan sayur buah, paparan sinar matahari juga misalnya pakai sunglasses atau pakai topi sebepergian, Iya, iya. mungkin jarak dari tipis ke tebal bisa 2 sampai 3 tahun. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata pasiennya itu orang tersebut misalnya ya kerjanya di ladang, nggak pakai topi, makanannya juga goreng-gorengan, pasien merokok atau mungkin punya sakit kayak gula atau misalnya darah tinggi, mungkin jaraknya bisa cuma 3 sampai 6 bulan udah bisa. Jadi Sampai ke tebel gitu? yang tebel. Bisa aja, tergantung dari manusianya itu sendiri sih. Buat itu. Terus katarak ini bisa diobati apa harus dioperasi dok sebenarnya? Ya itu kalau misalnya kataraknya masih tipis, ya kita bisa coba dengan kacamata. Tapi nanti kacamatanya tidak akan bisa senormal waktu masih muda. Dimana bisa baca sampai kecil-kecil sekali, karena kan tetap sudah ada kataraknya itu, gitu. Jadi mungkin ya kalau misalnya masih bisa kita berbagi dengan kacamata, masih tipis ya dengan kacamata. Cuma perlu kita sampaikan kalau nggak mungkin sampai yang kecil-kecil sekali gitu karena sudah ada kataraknya. Tapi setidaknya kalau pasien misalnya masih belum mau operasi atau sebagainya, sebenarnya harusnya operasi. Ya treatmentnya dari katarak itu adalah operasi sebagaimanapun derajatnya, mau itu tipis sampai tebal. Cuma kan tidak semuanya mau dioperasi langsung. Jadi ada sih yang bisa kita usahakan dengan kacamata. Cuma yang kita harus sampaikan adalah yaitu tidak semua sampai bawah, sampai yang kecil-kecil. Dan nanti pasti akan berubah 3 sampai 6 bulan akan ganti lagi kacamatanya. Karena dia akan berubah-berubah gitu. Tapi kalau misalnya memang mau yang ini ya memang katarak hanya bisa dengan dioperasi. Operasi. Oke. Iya. Berarti operasinya tuh berarti di black matanya? Terus apa sih? Iya, Terus ditarik jadi putihnya ya? ditarik putihnya kita sedot. Jadi kalau misalnya sekarang itu sudah ada teknik yang sangat modern ya, yang mutakhir itu juga sudah kita punya, itu ada namanya teknik vakoemulsifikasi. Gitu, vakoemulsifikasi. Vakoemulsifikasi. Ya, Oke. itu adalah memang teknik yang paling modern yang ada. Jadi itu kita sedot. Jadi katarak yang putih-putih itu lensa mata itu kita sedot, terus nanti kita ganti dengan lensa yang baru. Dan itu sayatannya sangat kecil. Kalau misalnya buat itu paling cuma 0,2 mili. Oh, bisa Sebenarnya ya? iya, Sekecil jadi itu? benar-benar dan itunya juga penyembuhannya itu juga bisa sudah lebih cepat dibandingkan dengan teknik yang konvensional yang dulu. Kalau dulu tuh kalau ya teknik yang dulu baru benar-benar kita buka, kita sayat lebar, terus kita keluarkan lensanya, Iya, iya. kita masukkan, kita jahit gitu. Jahit? Kalau sekarang sudah tanpa jahitan, sudah hanya perlu disedot saja, terus
ya itu apa namanya ya lebih cepat juga pemulihannya dengan teknik vakuum Biasanya emulsifikasi berapa lama? itu. Habis operasi nih langsung main bisa nggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa Oh, nggak bisa. sih, ya tetap harus kita tutup dulu kan, Hmm. karena kan tetap kita membuka suatu ruang di mata gitu ya Iya, iya, untuk ke iya. dalam matanya, jadi harus kita jaga setelah operasinya itu minimal 1 hari ditutup. Jadi besoknya kita baru kan ditutup tuh, habis dari Iya. operasi ditutup, besok pagi kita buka. Nah itu sebenarnya boleh beraktivitas seperti biasa, cuma jangan kena air. Jadi kalau bisa hindari dulu Oke, angin, oke. air, debu, asap itu minimal 1 minggu. Langsung lihat ini handphone bisa? Boleh, nggak Boleh ya? apa-apa, boleh bisa, Oh, boleh. bisa. Heeh. Tapi ya yang penting hindari angin, air, debu, asap, karena kan tetap kita membuka sesuatu, tetap kan ada Ada luka lukanya, ya? walaupun hanya sangat kecil sekali, gitu. Tetap kan ada bisa aja tetap bakteri, debu itu kan tetap bisa masuk. Air itu juga kan, air kan tidak steril ya. Iya, Ya, heeh. air kan itu kecuali kalau benar-benar bisa memastikan airnya itu steril tanpa kuman, tanpa yang lain, monggo silakan. Gitu. Jadi kalau misalnya enggak, ya makanya kan enggak semuanya airnya steril ya. Jadi ya lebih baik hindari angin, air, debu, asap. Besoknya mau langsung beraktivitas silakan, enggak apa-apa. Berarti aman banget sebenarnya metode tadi itu ya. Cuman kecil doang kan Iya, lukanya sebenarnya lukanya dibanding hanya dulu. kecil, dan ya itu, dan biasanya ya tergantung sih, yang mudah-mudahan kalau misalnya selama operasi aman itu tanpa jahitan, jadi tidak ada jahitan sama Iya, iya, sekali iya. gitu. Cuma ya tergantung bagaimana kondisi mata pasien juga. Oke, Kalau misalnya benar-benar. ternyata kondisi matanya butuh dijahit, ya tetap ada jahitan, tapi cuma satu, tapi kecil sekali, Jahit nggak di yang bola kayak mata. ya jahit di bola mata. Tapi benangnya tidak akan kerasa, paling ganjel apa, nggak akan kerasa sama sekali Oke. untuk apa namanya jahitannya itu. Kalau misalnya nanti ada, tapi sangat jarang sekali. Paling hanya ya 0, berapa persen dari itu. Iya, iya. Untuk yang kedua nih dok, ada namanya glaukoma. Disebut silent thief of sight. Sight, ya betul sekali. Si pencuri penglihatan Kelihatan. diam-diam. Ini serem Iya. banget sebenarnya dok. Dari julukannya sih. Julukannya, Gimana iya itu dok? benar, betul sekali, karena ya itu jadi dia mengambil penglihatan kita itu soalnya dari pinggir. Ya, Iya. jadi di mana kan kita kan selalu melihat kan ke depan gitu ya. Kita kan selalu melihat ke depan. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak ngerasa kalau pinggir-pinggir kita itu sudah nggak kelihatan gitu. Tandanya tuh gimana? Biasanya suka nabrak. Terus misalnya suka kesandung, atau Oke. misalnya itu pas kita jalan misalnya kaget kayak tiba-tiba loh kok ada motor lewat, kok ada mobil di samping gitu. Kan kita punya ekor mata ya. Iya, iya. Ya, jadi kalau misalnya orang normal itu kan kita sebenarnya bisa ngelihat sampai ekor mata kita tuh kan bisa sampai agak ke belakang sedikit Iya. gitu ya ngelihatnya gitu ya. Jadi kita sambil lihat lurus ke depan, kita goyang-goyangan tangan di sini kan masih kelihatan nih tangan jari kita gitu kan pakai ekor mata kita. Nah, kalau glaukoma itu dia ngambilnya dari pinggir gitu. Nah, di saat dia itu sudah ke tengah, baru orang itu akan merasa kok saya pandangannya nggak nyaman, kok kayak ada yang nutupin, saya kayak ngelihat dari teropong. Teropong, oh ya. Karena yang jelas cuma yang di tengah-tengah aja gitu. Jadi makanya disebut dengan pencuri penglihatan diam-diam, karena dia diam-diam mengendap dari samping. Penyebabnya apa sebenarnya tuh Iya, dok? sebenarnya itu penyebabnya banyak, dan lebih ke sebenarnya masih diteliti juga, kita sebutnya namanya idiopatik sebenarnya gitu ya. Untuk penyebabnya sendiri memang kalau misalnya usia menyerangnya juga biasanya pada usia yang lebih tua juga gitu, tapi dari bayi pun sampai anak-anak dan remaja juga bisa, tapi tipe glaukomanya yang berbeda gitu. Kalau yang pencuri penglihatan itu biasanya mengenanya di yang dengan, jadi kalau glaukoma itu nanti kita ada sebutannya, ada sudut terbuka dan sudut tertutup gitu. Oke, Jadi oke. glaukoma itu kan dia adalah karena adanya peningkatan tekanan di dalam bola mata kita gitu, sehingga menyebabkan saraf mata kita itu tertekan, ketekan Iya, iya. saraf matanya. Jadi dia menyebabkan yaitu yang dikalahkan dulu, ada yang di pinggir-pinggirnya dulu. Jadi saraf mata kita tuh pintar, dia akan mempreserve gitu ya yang di bagian tengah, karena kan kita Iya. ngeliatnya kan kayak bagian tengah gitu ya. Jadi karena ketekan itu, jadi bagian pinggirnya yang hilang duluan gitu. Jadi lebih tepatnya karena adanya penekanan pada saraf mata itu gitu. Nah, itu penyebabnya ya biasanya karena ada peningkatan
tekanan di dalam bola mata. Nah, itu peningkatan tekanannya itu juga yang masih tiap orang tuh masih beda-beda juga. Ada yang karena usia juga ada yang karena penggunaan obat-obatan juga ada. Gitu. Dan perlu saya sampaikan juga kalau glaukoma ini adalah kebutaan yang tidak bisa kembali. Kalau katarak tadi itu Oh, adalah iya. kebutaan yang bisa kita obati. Kalau saraf matanya masih bagus, orang manusia tersebut akan bisa kembali melihat seperti semula. Kalau katarak, ya katarak kita ambil, kita bersihkan, asalkan saraf matanya bagus, ya, Iya. tidak ada yang lain, tidak ada glaukoma atau mungkin nanti kita sebutnya juga ada retinopati, tidak ada, itu nanti akan kembali lagi seperti semula. Jadi kebutaan yang bisa dikembalikan. Dikembalikan, Kalau yang ya. katarak. Kalau yang glaukoma ini, dia karena kenanya sudah di saraf mata, dia masuk di kebutaan yang tidak bisa kita kembalikan. Permanen. Iya, jadi lebih ke jadi permanen. Gitu. Makanya perlu sekali untuk yang ya itu makanya terutama kalau usianya sudah berusia lebih dari 40 tahun, kemudian juga punya minus gitu, itu lebih baik emang periksa. Jadi kalau misalnya kita bisa mendeteksi lebih awal lah kalau misalnya ternyata memang ada sesuatu, entah itu katarak atau apalagi tentang glaukoma ini. Gitu. Karena itu dia diam-diam itu. Jarak dia dari misalnya nutup ini tuh biasanya berapa lama, Dok? Nah, Sampai itu bisa ya tergantung juga masing-masing dari orangnya itu. Oh, iya. Ya, itu juga bisa ada yang cepet, tapi biasanya dia lama. Jadi kayak mungkin dibilang katanya 6 bulan, setahun gitu. Itu dia bisa udah tiba-tiba ke tengah juga bisa. Tergantung dari tekanan bola matanya. Kalau misalnya tekanan bola matanya itu misalnya tinggi terus-menerus gitu ya bisa dalam hitungan hari bisa ke tengah, udah bisa sampai ke tengah semuanya. Tapi kalau misalnya dia yang tekanannya nggak yang kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah gitu, mungkin lama, bisa setahun, 6 bulan gitu baru yang benar-benar sampai ke tengah gitu. Biasanya penanganannya kalau misalnya udah ke tengah nih terus ke dokter tuh penanganannya gimana biasanya? Iya, yang kita bisa lakukan adalah kita mencegah supaya tidak makin buruk. Oke. Ya, jadi supaya tetap segitu saja. saja. Dia tidak makin progres, dia tidak makin ke tengah. Karena ya sampai sekarang juga belum ada teknologi yang bisa mengembalikan itu yang sudah gelap gitu ya. Sampai sekarang belum ada. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita menjaga supaya tidak makin buruk lagi. Untuk si glaukoma itu gitu. Nanti tetap paling kita berusaha dengan obat tetes dulu. Kita coba turunkan tekanannya, kita coba kendalikan dengan obat tetes. Kalau obat tetesnya tidak bisa, mau nggak mau harus dioperasi. Operasi. Iya, Lagi-lagi untuk operasi. lagi-lagi operasi supaya lebih lancar alirannya. Terus dia menurunkan tekanannya juga bisa lebih bagus. Tapi kalau misalnya bisa dengan obat saja, ya dengan obat saja. Tidak semua pasien glaukoma dioperasi. Tapi kalau misalnya dia dengan obat saja bisa, ya dengan obat aja, dengan obat tetes. Tapi cuman menahan ini menahan supaya tidak makin buruk lagi gitu. Makanya nanti yang kita kejar kalau pada pasien glaukoma tuh bukan buremnya hilang, bukan itunya hilang, tapi supaya udah segitu saja. Tidak makin buruk lagi gitu. Itu udah yang paling bagus ya, udah segitu saja itu yang paling bagus kalau pasien glaukoma ini. Iya, jadi yang kita kendalikan adalah yaitu nyeri, biasanya nyeri, sakit juga? pegel. Ya, jadi kalau glaukoma itu, kalau biar aku jelasin itu ada 2 tipe tadi, sudutnya terbuka dan sudutnya tertutup. Kalau sudutnya tertutup itu enak karena dia pasiennya merasakan sakit banget, bahkan kalau yang parah tuh sampai ke belakang kepala, cekot-cekot. Gitu, terus burem. Nah, kalau yang itu kita enak, ini glaukoma akut nih, harus segera kita turunkan. Jadi pasien pasti akan berobat, pasien akan ke dokter dan kita bisa kasih obatnya gitu. Ini sehingga kita bisa langsung udah. Jadi kerusakannya itu bisa langsung kita hentikan lah anggapannya gitu kan, kita obatin segala macam karena pasien merasakan. Nah, kalau yang sudutnya terbuka, ya itu dia pelan-pelan masalahnya. Ini yang silent. Ya, selective of sight itu lebih ke yang sudut terbuka. Karena pasien paling merasakan kayak, aduh matanya pegel-pegel nggak enak gitu. Kok matanya kayak dikirain mata lelah aja. Dimenemin memang enak gitu. Dimenemin memang enak gitu, tapi nanti kok pegel lagi gitu. Terus tiba-tiba nggak kerasa juga karena kan nggak yang langsung. Kalau yang sudut tertutup tadi itu dia langsung depannya karena mendadak, tekanan tingginya itu mendadak, jadi dia kelihatannya dia sakit, cekot-cekot sama tiba-tiba burem.
gitu. Jelas tuh Dan gejalanya jelas apa? gejala-jelas, jadi pasien pasti akan periksa. Nah kalau yang ini enggak, dia karena ya itu kan karena apa, tekanannya naiknya Iya, pelan-pelan pelan-pelan. gitu kan, sudah terbuka, kadang dia ketutup, kadang dia lancar, kadang Mm-mm. enggak gitu. Jadi kan fluktuatif tuh tekanannya, Iya. jadinya ya itu dia diem-diem kayak apa, menutupnya gitu. Kenapa kayak saya lama-lama kayak pakai kacamata Kacamata, delman? iya kayak kacamata kuda katanya Iya, ya. kacamata delman gitu. Kacamata kuda gitu ya, karena kayak dari samping gitu Iya. kayak nggak kelihatan nanti buat gitu. Oke, selanjutnya nih dok. Tadi kan sempat disinggung tadi retinopati diabetik Diabetik. ini mata dan gula darah yang tak sejalan. Kok bisa ini diabetes bisa sampai Sampai mata-mata mata. juga ini? Iya, jadi memang diabetes itu ya karena kadar gula yang tinggi di Iya. dalam darah itu kan dia menyebabkan ya ada banyak zat-zat racun lah dan oksidasi dan oksidan gitu-gitu yang beredar di tubuh kita, termasuk ke pembuluh darah yang kecil. Jadi sebenarnya nggak cuma kena mata, dia bisa kena ke ginjal, dia bisa kena ke ujung-ujung saraf Saraf juga yang di seluruh tubuh kita, biasanya kan tangan, kaki, dan juga ya mata gitu, karena kan biasanya pembuluh darahnya kecil-kecil dan sangat gampang sekali kalau kena, kita sebutnya namanya stres oksidatif namanya gitu. Jadi gula darah yang tinggi itu menyebabkan banyaknya sel-sel reaksi-reaksi stres oksidatif itu yang menyebabkan ya nanti ada kerusakan di retina namanya. Oke, retina. Di retina. Jadi saraf mata kita itu kan ada retina. Retina itu di Di belakang belakang, ya? Di iya. belakang. Pas kan nanti nutrisinya itu kan pertama ke sana dulu soalnya. Oh. Yang menerima, kita bisa melihat menerima cahaya itu kan adalah retina kita. Oh. Gitu. Makanya sebenarnya hampir mirip sama yang kayak glaukoma. Kalau yang glaukoma itu kan kenanya di optik namanya, di saraf optik namanya. Kalau yang glaukoma, kalau Iya, iya. yang ini, kalau yang gula itu dia kenanya di retina, di sekitarnya. Gitu. Nanti mirip-mirip juga kalau yang gejalanya, nanti kalau yang retina itu dia lebih ke kayak ngelihat banyak titik-titik. Titik Ngelihat itu kayak titik-titik hitam hitam, putih. Oh, hitam. kayak titik-titik hitam, terus bahkan kalau yang berat itu bahkan bisa kayak ada yang nutupin gitu, kayak seperti tertutup ya. Jadi dia kenapa, kan titik itu bisa karena perdarahan. Jadi dari gulanya itu dia menyebabkan adanya stres oksidatif di pembuluh darahnya, sehingga nanti dia bisa menyebabkan adanya pembuluh darah baru ya, yang itu tidak normal, dia gampang pecah, jadi dia nyebabin itu berdarah. Nah berdarahnya itu kita ngelihatnya itu seperti ada titik-titik. Titik hitam. Jadi makanya mungkin banyak yang mengeluhkan, mungkin nanti saya kok ngelihat kayak ada nyamuk, kayak ada kayak titik yang menghalangi gitu. Ya di pojok sini ada titik, pojok sini ada titik gitu kan. Nah, itu bisa ada dua. Pertama saya tanya, kalau ibu atau bapak ngelirik, dia ikut apa enggak? Titiknya itu ya, ibu lirik kanan dia ikut kanan, lirik kiri ikut kiri gitu. Nah mungkin itu namanya floaters. Jadi itu memang karena penuaan cairan dalam bola mata, karena penuaan. Tapi kalau titiknya itu diam di satu tempat gitu ya, terus kok makin lama makin banyak, nah jangan-jangan ini karena ada pendarahan gitu kan. Terus dia tuh ibu punya gula apa enggak? Nah ternyata punya gulanya diobatin apa enggak? Iya dulu minum obat, sekarang enggak. Nah itu bisa lebih menjurus gitu, oh jangan-jangan ini ke arah retinanya sudah kena nih. Nah kita sebutnya adalah retinopati diabetika. Kalau misalnya retinanya udah kena itu bisa balik lagi nggak? Sebenarnya dia masuk juga yang masih banyak yang bisa kita lakukan. Kalau perdarahannya itu sebenarnya perdarahannya itu bisa diserap sendiri. Iya, ya. Ya kan sama kayak kita memar luka, ada darahnya kan dia bisa keserap sendiri tuh. Iya. Ya. Nah, tapi asalkan tidak ada perdarahan yang baru. Gitu. Jadi kalau misalnya perdarahan yang lama tuh bisa keserap sendiri. Kalau darahnya bisa keserap sendiri dan tidak ada perdarahan yang baru, itu bisa balik lagi seperti semula. Sebenarnya tapi tidak akan sejelas dulu yang waktu belum kena, tetap nggak akan sampai yang seperti dulu lagi, tapi balik lagi penglihatannya bisa, cuma tidak akan sesempurna dulu karena tetap ada kematian dari sel di retina gitu, tetap sudah ada lah anggapannya. Tapi kalau bisa dibilang balik lagi bisa, tapi tidak akan bisa seperti dulu, tergantung keparahannya juga. Kalau parah banget, Kalau parah operasi. banget ya nanti tuh sampai bisa butuh operasi. Jadi dia sudah tidak bisa terserap sendiri, harus kita bersihkan
gitu. Sama kalau yang diabetes retinopati ini juga dia ada derajatnya. Oke, Gitu, ada derajatnya. Kalau misalnya dia derajatnya masih ringan, ya misalnya levelnya level 1 gitu atau level 2 itu bisa, yang penting gula darahnya diatur. Gitu. Jadi Ya, ya, ya. semua penyebabnya kan adalah karena gula darah Gula yang darah. tinggi gitu ya. Jadi asalkan gula darahnya terkontrol ya, di bawah 200 kalau tidak puasa dan di bawah 100 kalau puasa, itu ya mudah-mudahan sih tidak akan berlanjut lah kerusakan di retinanya gitu. Tapi kalau misalnya sudah gula darahnya nggak pernah dikontrol segala macam gitu ya, dan ternyata ketemu kita juga ternyata sudah ada, misalnya sudah ada lepasan, udah ada tarikan dari retinanya gitu, ya itu yang mau nggak mau harus dioperasi jadinya gitu. Oke. Jadi kalau untuk retinopati diabetika ini, dia yang penting adalah kontrol gula darahnya. Karena mata hanya kena imbasnya, anggapannya gitu. Berarti harus rutin nih untuk penderita diabetes nih periksa mata. Iya, kalau bisa minimal setahun sekali. Minimal setahun sekali. Nah, dari misalnya nih, saya kediagnosis diabetes sekarang gitu ya. Iya. Ini nih ibu gula darahnya 300, ibu harus minum obat gitu kan. Saya kediagnosis nih. Nah, ini saya harus segera periksa dulu untuk kesehatan matanya, iya, sudah iya, iya. kena efek samping apa enggak dari gula darahnya itu. Kalau misalnya nanti aman, oh ini belum kena retinanya gitu, nanti kita lihat lagi 6 bulan, minimal 6 bulan sekali lah, itu harus sering periksa. Nanti kalau misalnya sudah setiap 6 bulan 3-4 kali ternyata aman, setahun sekali boleh, yang penting gula darahnya harus terkontrol. Oke, untuk mencegah penyebaran makin parahnya ya. Jadi Supaya mencegah supaya tidak makin parah kerusakan di retinanya. penyebab utamanya adalah diabetesnya itu Ya, dikontrol. gulanya itu, karena apapun yang dokter mata lakukan, mau nanti dioperasi, mau itu nanti iya. ada di laser, mau itu nanti disuntik, ya itu dioperasi, tidak akan ada artinya kalau misalnya gula darahnya tidak terkontrol. Karena nanti pasti akan balik lagi. Dia akan balik lagi gitu. Oke dok, untuk idealnya nih kita cek mata rutin per tahun tuh berapa kali sebenarnya? Ya sebenarnya ya kalau mau sih 6 bulan sampai setahun sekali itu enggak apa-apa. Cuma sekedar untuk cek aja gitu, kayak apa ya mungkin apakah mulai ada misalnya minus, atau misalnya Iya. matanya sering lelah apa enggak, karena kan mau udah mau kan kita di era sekarang yang sangat banyak teknologi ya, dimana semuanya memancarkan cahaya yang sangat terang dan membuat kita mager Tar dulu, juga. bahaya nggak sih itu cahaya handphone itu buat mata? Nah iya, jadi dibilang bahaya asalkan kebiasaannya kita tidak sambil tiduran, terus ruangannya terang, jangan sambil gelap-gelapan di bawah selimut. Nggak boleh ya gitu. Iya, karena jadinya terfokus, jadi mata kita itu akan fokus sekali dengan layar itu gitu. Karena layar itu kan sebenarnya kan berkedip ya. Iya, iya. Layar tuh berkedip, layar HP, layar TV, apapun itu kan dia berkedip. Jadi mata itu memfokuskan, pinter mata kita dan otak itu memfokuskan supaya kita tuh ngeliatnya kan nggak kedip gitu ya. Tapi itu malah buat capek gitu. Jadi kalau terus-terusan melihat layar itu gitu, apalagi dengan cahaya yang terang gitu. Light blue ya. Light blue ya, nanti ada light blue, red light, apalah itu semua ya itu sebenarnya semuanya sama aja. Yang penting ya itu istirahat. Jadi terserah mau ada yang mau pakai kacamata anti blue filter lah, kacamata anti radiasi, kacamata atau apapun, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting kebiasaannya gitu, harus sering diistirahatkan. Yaitu yang tadi 20-20-20 gitu. Itu akan lebih memaksimalkan lagi supaya tidak cepat lelah matanya gitu. Dan memang tidak ada yang harus khusus rutin berapa tahun sekali gitu. Klasifikasi umur, misalnya umur segini periksa segini. Sebenarnya sih nggak ada yang patokannya ya. Cuma kalau misalnya bisa memang setahun sekali gitu. Ya mungkin kayak sekedar medical check up gitu-gitu, untuk ngelihat kayak minimal sering dicek lah gitu matanya, kayak ditutup satu gini sama apa enggak kanan kiri gitu. Karena kadang-kadang orang itu tidak mau periksa kalau belum dua-duanya yang kena. Ya kan, karena kita masih punya mata satu lagi ya kan, kita mata dua-dua. Jadi sebenarnya nggak ngeh kalau misalnya ternyata mata kanan saya sebenarnya udah nggak lihat nih, tapi kebantu sama mata yang kiri. Tapi sebenarnya mata kanan udah nggak lihat, misalnya mata kanan udah lebih buram gitu ya. Itu udah pas. Makanya saya sering ngajarin juga kalau misalnya punya anak atau apa gitu ya, sering main tutup kanan, tutup kiri
Jadi supaya kalau misalnya anak itu misalnya kok ditutup yang kanan kayak tantrum, kayak nggak Ya, enak gitu. Berarti kan ngelihatnya pakai yang kanan. kanan. Karena dia mata kirinya sudah anggapannya mungkin lebih buram. Jadi kalau ditutup mata kanannya dia nggak enak gitu. Nah, itu baru mungkin harus segera periksa segala macam. Tapi kalau misalnya kayak coba tutup kanan, coba tutup kiri, kok maksudnya masih aman aja gitu, ya paling pas MCU aja paling setahun sekali gitu, tapi kalau nggak kalau ada keluhan aja. Dan kalau kecuali kalau punya riwayat ya, misalnya orang tua ada riwayat glaukoma, orang tua ada riwayat gula, orang tua punya riwayat minus Minus gitu. ya. Kalau mau, kalau bisa kita sebagai anaknya itu ya setahun sekali lah, coba buat ngecek aja kayak oh ini masih aman, belum belum ada kena apa, misalnya belum ada kena minusnya, belum ada kena mohon maaf misalnya glaukomanya atau misalnya yang lain gitu. Tapi kalau orang tua minus, itu anaknya pasti minus nggak? Lebih berpotensi Oh, lebih dibandingkan dengan anak yang dengan perlakuan yang sama, sama. sama-sama kita kasih gadget, sama-sama kita kasih buku apa dengan waktu yang sama, Iya, dengan iya. orang tua yang ada minus ada enggak, yang orang tuanya punya minus, kecenderungan orang anak itu akan jadi minus lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Apalagi kalau kedua orang tua, kedua-dua Oh orang iya, tuanya, oke. Iya sih. itu bisa lebih mempermudah lah gitu, untuk anaknya bisa minus itu. Kalau misalnya minus nih, kita nggak pakai kacamata, itu efeknya apa? Itu makin parah kah apa gimana? Makin ya pertama nggak jelas kan, Ya. emang nggak jelas ya. Ya. Yang kedua adalah capek, karena mata kita tuh sebenarnya pinter. Jadi kalau misalnya kita nggak jelas ngelihat jauh, terutama misalnya kalau itu kok nggak jelas, mata kita tuh akan berusaha untuk menjelaskan Iya sih. pandangan kita gitu. Makanya kenapa kalau yang punya minus misalnya kalau nggak dikoreksi maksimal gitu ya, itu ya dia makin kan adaptasi jadinya matanya gitu, dengan Ya. misalnya adaptasinya dengan apa, dengan memanjangkan bola mata, dengan menggunakan akomodasi Panjang namanya bola dari lensa. Iya, jadi kalau minus anak-anak itu dia kan masih elastis, maksudnya masih Oh, pertumbuhan iya, gitu iya. ya, jadi bola matanya bisa memanjang, jadi makanya orang bisa sampai minus 8 sampai minus 9 itu karena yaitu bola matanya yang dia menyesuaikan. Jadi supaya gimana, supaya sinarnya itu pas kena di retina kita gitu. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kalau misalnya kita bantu sudah betul dengan pakai kacamata, Ya, oh ya. ya udah ini sudah dibantu. Jadi mata kita tidak perlu menyesuaikan segitunya karena sudah dibantu dengan kacamata. Gitu. Terus bedanya sama silinder apa? Kalau silinder itu adalah jadi kalau di bagian depan mata kita itu ada Ya. namanya kornea. Ya, Gitu kornea. ya. Nah, kornea di depan itu dia kalau silinder itu dia kadang itu karena korneanya itu tidak rata. Jadi dia kayak agak gelejuk-gelejuk atau enggak dia Timbul. agak melengkung ya. Jadi melengkungnya harusnya kan bagus setengah Ya. bola. Gitu ya. Jadi kalau kornea itu bagus itu dia melengkung setengah bola. Tapi ada yang dia melengkungnya agak meleot, agak ya dia misalnya agak meleot ke atas, meleot ke bawah gitu. Pokoknya tidak bagus lah dia lengkungannya itu setengah bola. Itu menyebabkan banyak fokus yang namanya yang masuk di mata kita. Jadi yang harusnya dia cuma satu, harusnya cahaya cuma satu ininya ya fokusnya. Kalau dia agak meleot korneanya, itu dia bisa satu ke sini, itu nyebabin namanya silinder. Makanya kenapa yang buat pusing biasanya silinder. Berbayang gitu ya? Iya, bukan ya berbayang juga iya, tapi dia kayak numpuk gitu katanya. Iya. Rasanya katanya ya gak ketumpuk sama ya, kalau ngelihat garis itu kayak yang satu lurus, yang satu agak bengkok. Oh. Gitu kalau ngelihat itunya apa katanya garisnya Itu kalau gitu. udah tinggi silindernya mungkin. Iya bisa, heeh. Dan ya itu karena dia banyak fokus gitu, jadinya kadang itu yang buat pusing. Jadi kadang-kadang pasien misalnya ternyata dia punya silinder gak cuma minus. Nah Iya, silindernya yang tidak dikoreksi, misalnya kok ini saya sudah tetap pakai kacamata kok pusing gitu, kok ini terus misalnya ternyata dicek, oh ini ada silindernya gitu, coba tambahin silindernya biasanya makin nyaman. Tapi ada juga pasien yang kalau dikoreksi silindernya malah pusing, coba dilepas silindernya, oh pakai minus saja lebih nyaman. Jadi tiap orang itu bisa Beda-beda beda-beda, bisa beda-beda penanganannya. Oke, seru banget tadi pembahasannya. Kita bahas katarak, glaukoma, kemudian Retinopati, retinopati, diabetik.
terakhirnya dok, ada pesan-pesan nggak buat yang nonton di rumah? Iya, jadi ya mungkin pesannya ya di era kita teknologi sekarang ini ya gitu. Jadi memang kita nggak bisa pungkiri kalau ya kita anak-anak kita gitu pasti kan selalu berhadapan dengan gadget gitu ya. Jadi tetap pesan saya adalah jangan lupa istirahat, tetap ingat 20-20-20. Setiap 20 menit melakukan pekerjaan yang dekat, apapun itu, mau itu laptop, HP, membaca, istirahat aja 20 detik gitu untuk melihat sesuatu yang jauh, sejauh 20 meter, 20 feet atau 6 meter. Itu sama kalau misalnya memang sudah ada penyakit, misalnya kayak, oh ternyata saya punya darah tinggi, saya punya gula, atau saya punya misalnya sakit yang lain, tidak ada salahnya kayak periksa sekali aja, periksa matanya, gitu ya, untuk mengetahui kayak mungkin sudah ada efek samping atau belum ya. Kalau belum kan ya syukur alhamdulillah gitu. Kalau misalnya ada kan bisa kita deteksi lebih awal. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang ingin periksa mata di RSU Mitra Paramedika, kita ada 2 dokter. Ada dokter Ayu, itu praktek di hari Senin sampai Kamis ya. jam 9 9 sampai dengan jam 11. Kemudian hari Jumat ada dokter Jehan, Jihan. praktek jam 15 sampai jam 19. 19 kalau nggak salah, ya. Kemudian hari Sabtu dokter Jehan juga prakteknya jam 8 pagi sampai selesai. Kemudian ada operasi katarak juga di RSU Mitra Paramedika ini dengan metode Vakoemulsifikasi. Vakoemulsifikasi. Ya, sudah Oke. dengan teknik yang terbaru dan termodern. Oke, sekian untuk konten kali ini. Buat teman-teman jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.